Udah. Nah. Hai Inspirecasters, balik lagi bareng gue Iman Dan gue Caca di Inspirecast episode 34. Akhir-akhir ini gue seneng deh dengan perkembangan banyak anak muda di Indonesia. Ada yang mulai terjun ke dunia tarik suara, ada yang main film, ada yang jago akademis juga. Intinya mereka semua berupaya untuk gimana bikin bangsa ini jadi lebih oke lagi, lebih berwarna lagi. Dan makanya kita di Inspirecasters senang banget bisa ngupas cerita-cerita tentang anak-anak muda Indonesia ini yang inspiring ini tentunya. setuju banget, Man. Dan penting banget menurut gue untuk terus menginspirasi anak muda Indonesia supaya lebih semangat, lebih berambisi, lebih pokoknya bisa mencapai cita-citanya dengan lebih baik gitu. Dan kebetulan banget untuk episode Inspirecast kali ini kita kedatangan seorang anak muda dengan paket komplit. Jadi dia ini jagoan di sekolah, di musik, di dunia film juga. Nah, tamu kita ini di usia mudanya bisa memukau masyarakat Indonesia dengan talentanya. Cewek yang mengawali karirnya pada tahun 2003 lewat dunia acting, yaitu dalam film berjudul Untuk Rena sebagai pemeran utamanya sebagai Rena. Setelah itu, cewek kelahiran Jakarta 19 Desember 94 ini berturut-turut membintangi film-film berkualitas seperti Sang Pemimpi, Rumah Tanpa Jendela, Tendangan dari Langit, dan Malaikat Tanpa Sayap. Udah tahu kan siapa? So please welcome Maudi Ayunda. Halo. Hai. Maudi, thank you for coming here. You're welcome, I'm happy to come. Gimana sekarang kabarnya? Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang baru selesai itu sih, sibuk promo film Perahu Kertas. Terus sekarang juga masih promo lagunya, soundtracknya. Terus ada beberapa new projects, either itu movie atau mengenai single-single aku juga. Oke. Maudi kan di usia yang masih muda banget, itu 17 tahun ya? 17 tahun. Nah, udah sukses banget nih dalam dunia film, musik, dan menulis juga ya? Ya kan? Nah itu, kalau boleh tahu apa sih yang ngedrive kamu untuk bisa semangat terus gitu? Aku tuh orangnya mungkin lebih kayak I'm very curious gitu sih. Jadi nggak puas cuma nyoba satu hal gitu. Dari dulu misalnya aku sekolah, aku pasti selalu ikut ekstrakurikuler apa gitu. Aku selalu ikut drama, terus ikut choir, ikut musikal yang nyanyi, terus juga nari, terus juga acting gitu. Jadi emang overactive mungkin ya awalnya ya, gitu. Terus jadi semua hal pingin dicoba aja sebenarnya tanpa objektif, pingin terlalu gimana, pingin sukses atau pingin apa, sebenarnya nggak ada. Awalnya cuma begitu, terus akhirnya dijalanin dan pelan-pelan kayaknya kok lebih dari satu ada yang jalan terus sukses gitu. Dan sekarang sih pingin dijalanin aja gitu. Gue juga dengar katanya lu baru selesai sekolah dan akan kuliah di Columbia University, one of the best schools in the world gitu. Apa sih yang membuat lu prefer untuk sekolah ke luar negeri? Sebenarnya mungkin karena jadi dari SMP gitu, dari SD sih sebenarnya. My parents masukinnya kayak ke international school, awalnya di Mentari terus pindah ke British International School. Jadi kayak sepertinya jalurnya udah mengarahkan keluar gitu, dan sayang kalau misalnya maksudnya nggak diterusin sampai segitunya gitu. Tadinya juga sebenarnya karena papaku kan orangnya kayak lumayan tradisional lah, nggak mau ngirim jauh-jauh yang gimana gitu, sebenarnya bahaya. Tapi karena kesempatannya Columbia tadi, akhirnya kayak ya udah kita siasatin gimana caranya gitu. Lu sendiri apa sih rencana-rencananya during your college life gitu? Karena kan probably you gonna live what you have today gitu. Ada rencana-rencana sendiri nggak sih? Rencananya sih untuk maksudnya nggak meninggalkan 100% apa yang punya di sini sih gitu. Sebenarnya mungkin tahun pertama akan susah karena bakalan tinggal di asrama gitu, tapi mungkin tahun kedua, tahun ketiga gitu, dimana aku lebih sering pulang dan lain-lain, pinginnya sih tetap kayak ngambil film kalau misalnya aku lagi libur, atau tetap di sananya aku tetap bikin lagu terus pulang-pulang dikerjain, ngeluarin single gitu. Pinginnya sih tetap aktif gitu. Jadi mau darsnya nggak perlu khawatir. Iya. Oke. Ini mungkin untuk Inspirecasters yang belum begitu familiar dengan karya-karya, kan tadi kan aku kasih tau kan kamu kan menulis juga kan? Iya. Nah itu coba diceritain menulisnya tuh apa aja yang udah dikerjain selama ini? Sebenarnya menulisnya aku belum terlalu dalamin, tapi waktu itu sebenarnya ujung kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Jadi aku kayak nulis kisah buat anak-anak gitu sih, karena waktu itu aku juga masih anak-anak kan. Jadi aku nulis kayak namanya Forest of Fables. Aku nulis
ya namanya, kayak cerita about animals gitu, terus aku gambar-gambar juga gitu sebagai ilustrasinya dan lain-lain. Sebenarnya masih simple sih gitu, tapi sampai sekarang kayak aku tuh masih interested in like casual writing buat aku sendiri gitu kalau punya ide apa-apa, dan aku nulis, mungkin sekarang sih lebih larinya ke nulis lagu gitu. Jadi sebenarnya masih aktif tapi mungkin jalurnya little bit different. Tapi Berarti berawal dari hobi juga ya. Iya. It sounds so cookie gitu. Kalau gue denger apa, jadi sebenarnya ada, lu sendiri ngerasa nggak sih bahwa ketika let's say lu nge-accept untuk main di perahu kertas dan jadi cookie, ada karakter-karakter yang mirip dengan lu nggak sih? Iya, secara maksudnya kayak secara prinsipal kita tuh sebenarnya mirip banget. Tapi secara apa ya, kemasan mungkin a little bit beda gitu. Maksudnya dia lebih cuek dan aku lebih cewek gitu. Tapi that's it sebenarnya, karena aku sangat bisa relate ke apa ya, dia kan ada sisi senimannya gitu, dan kayak aku ngerti idealisme kayak dia pingin jadi seniman, who cares what other people say. Aku tuh ngerti kayak gitu, kayak buat musik aku misalnya atau apa, atau kayak prinsip dia tentang cinta dan lain-lain itu sebenarnya mirip banget gitu. Jadi ya gampang relate-nya sih. Gue yang bingung adalah di usia semuda lo sekarang, usia 17 tahun, dengan segala talenta dan pencapaian lo sekarang, sebenarnya mimpi besar lo apa sih? Ini sebenarnya yang bikin susah adalah dari awal itu semenjak SMP or something, dan semenjak aku mencoba banyak hal, itu aku sebenarnya dalam in a dilemma kayak I don't know what to do. Maksudnya aku nggak bisa milih satu hal yang I want to do gitu. Dulu tuh waktu SD malah ada gitu, pengen jadi guru, pengen jadi apa gitu, kayak ada satu gambaran. Mulai mencoba banyak hal, mulai kayak aduh gimana caranya, kayak aku nggak ngelepas semuanya gitu. Jadi sekarang sih aku lebih kayak ngejalanin dan ngeliat yang mana yang membawa aku ke posisi yang paling enak, yang paling I love gitu kan. Karena milih juga lebih hard for me gitu kalau aku pingin misalnya satu jalan doang gitu. Jadi akhirnya aim aku mungkin secara general pingin menjadi orang yang penting aku bisa mandiri, aku bisa membantu orang lain, dan bisa menjadi a good role model gitu. Dan itu sih aku lebih kayak ke secara generalnya pingin seperti itu. Jadi lebih kayak apa ya, mimpi yang besar, yang lebih abstrak, yang bisa diterjemahin dengan banyak hal. Yes, itu. Nah terus Mat, kan kalau kelihatannya dari luar kan karir kamu tuh berjalan lancar, tanpa hambatan, mulus-mulus aja gitu. Yang kelihatannya mungkin oleh fans-fans kamu juga seperti itu. Bisa diceritain nggak sih sebenarnya pernah ada kendala atau hambatan atau hal-hal yang kamu jalanin yang sebenarnya not what you expected gitu, yang mungkin bisa di-share? Iya, kalau aku mungkin lebih kesulitannya itu lebih di apa ya, lebih di waktu gitu. Karena waktu aku sekolah kemarin, jadi yang susah adalah sebenarnya I was hard on myself gitu loh. Aku bukan tipe orang yang kayak ya udahlah, I have this career, aku jadi career ini, sekolah juga ya setengah-setengah aja gitu. Aku tuh tipe orang yang kayak kalau berani ngambil 3, somehow 3-3-nya harus maksimal. Jadi sebenarnya aku lebih kayak yang menyulitkan diri aku sendiri juga, karena aku ada kayak, aku tuh tipe lumayan perfeksionis gitu. Jadi di saat-saat aku mau ulangan, tapi terus waktu itu syuting perahu kertas, terus juga ada album aku, itu yang paling keras on myself tuh diri aku sendiri, karena aku yang jadi ada konflik with myself waktu itu, yang bener-bener sempet kayak ngerasa drop, karena gimana ya kalau semuanya akhirnya jadi setengah-setengah doang gitu. Maksudnya malah nggak ada yang maksimal, sempat ada ketakutan kayak gitu. Terus juga secara waktu, terus kayak aku kurang bisa lebih sering jalan sama teman-teman tuh, aku bisa nggak ikut gitu kadang-kadang kan, because ya jadi adalah sebenarnya terakhir masa SMA itu dimana kayak I'm missing out on some stuff dan itu. Terus gimana cara kamu ngadepin semua itu? Good thingnya aku punya keluarga yang supportive gitu. Mereka selalu bilang kayak whatever you want to do gitu, kita support gitu. Jadi aku selalu ngerasa kayak sebenarnya I should just, ini cuma pressure, cuma aku doang yang give myself gitu, tapi yang lainnya tuh mengerti sebenarnya. Jadi aku harusnya nggak se-pressurize itu. Jadi aku ya gitu. Tapi as you've mentioned juga, lo orangnya lumayan pengen banyak, maksudnya aim high juga gitu. Lo pengen ini dan pengen bisa maksimal. Tapi ada nggak sih saat dimana lo pengen, gue cuma pengen fokus sama ini because I know my capacity and I just want this gitu. Iya, jadi yang susah tuh pada saat itu ada rasa-rasa seperti itu, tapi posisinya udah kayak nggak bisa. Karena udah komitmennya tuh udah terbagi di misalnya 3 dunia itu pada saat itu gitu. Tapi ya ternyata aku salah juga kalau pada saat itu akhirnya aku putus yang satunya. I will regret it juga sih nantinya. Jadi
aku juga thankful bahwa pada saat itu aku kayak persevere dan terus menjalani tiga-tiganya, karena sekarang tuh jadi apa ya, jadi lebih puas aja gitu. Tapi kalau orang nanya prioritas lo sendiri apa sih di antara let's say pendidikan, musik, film dan stuff? Sebenarnya sama aku tuh priority-nya sebenarnya justru I want to feel kayak happy and proud with what I have, lebih kayak ke situ. Nggak, sebenarnya nggak pingin terlalu banyak juga, karena sometimes kalau udah terlalu banyak tuh kayak you forget what's important, terus jadi lupa kayak life is about santai, life is about being Enjoying happy. yourself. Itu kadang-kadang Terlalu overwhelmed iya, ya. terlalu Enjoying your overwhelmed, achievements, kayak, ya. iya, enjoying it juga gitu. Jadi sekarang priority aku lagi mengarah ke situ karena sekolah aku udah selesai dan ini break setahun juga. Jadi aku ngerasa lebih bisa, karena aku jadi bisa nge-gym, bisa jalan sama teman-teman gitu. Jadi udah lebih terkendali gitu-gitunya. Kalau orang nanya apa sih filosofi hidup yang lo pegang gitu? Aku lebih kayak do what you love and love what you do gitu sih, lebih yang kayak gitu, karena and itu satu, terus yang satunya like it's more important to be good than to be happy sebenarnya, as in it's more important to like do for others gitu juga, karena walaupun happy juga penting ya gitu. Jadi itu sih pokoknya I wanna be helpful and I want to bermanfaat buat orang lain. Karena ada orang yang they want to be happy, tapi cara dia mendapatkan kebahagiaannya bikin orang lain itu bikin menderita. orang lain, iya itu. Jadi sih. itulah yang aku pegang. Tapi di antara banyak subjek di sekolah, lu sendiri punya ketertarikan pada bidang tertentu nggak sih? Aku tuh suka yang kayak humanities gitu sih, yang lainnya kayak ekonomi, sejarah, atau kayak filosofi, psychology, terus hukum, yang gitu. Beratnya tapi berat tentang sosial manusia gitu. Itu. Jadi aku lebih yang ke situ. Walaupun aku juga suka matematika sih. Any personal reason atau just your interest? Karena mungkin aku lebih suka things yang lebih lebih abstrak gitu. Kalau menurut aku tuh matematika atau kayak fisika and stuff itu tuh kayak ada lumayan fix. Lumayan fixed gitu compared to stuff yang kayak apa sih, teori ekonomi apa yang sebenarnya masih ada banyak argumen against it, yang gitu-gitu yang masih bisa sebenarnya kalau dipikir gini, terus lebih nyambung juga, ekonomi nyambung sama politik gini-gini, jadi lebih suka aja gitu kompleksitasnya. Oke. Ini aku ada satu pertanyaan yang cukup menarik nih. If you can describe yourself 5 years from now, itu bakal kayak gimana tuh? Kamu bakal kayak gimana? What will you do? How will your life be? What are the people? Who are the people who will surround you? Itu pertanyaan essay buat kuliah nggak sih? Tapi nggak apa-apa. Oke, apa ya? Yeah. Well, berarti 4 years ke depan aku udah lulus kuliah, itu probably mungkin I'm involved in some social work. I think itu tapi itu kayak sampingan gitu. Bakal di Indo atau di luar? Indo kayaknya. Okay. Indo. Terus I'm working in some big company pinginnya. Tapi nggak tahu exactly apa. Atau kalau bukan itu aku udah punya bisnis sendiri. The people who will be around me, ya, aduh, aku nggak tahu juga nih sebenarnya. Aduh, pokoknya something like that lah. Atau enggak I have my own talk show where we talk about like penggabungan kayak antara economics tapi juga bisa yang a little bit light, yang kayak inspiring people, yang gitu-gitu juga, that can be it. Jadi aku kayak ngeliat around that lah, pokoknya yang kayak bisa pengen influence people gitu. Tapi in your imagination juga apa ya? Ada keinginan untuk kayak kerja dan segala macam instead of kayak apa ya? Kerja di kantor lah maksudnya. Sebenarnya nggak pingin. Aku tuh kayak ngebayangin pokoknya I'm working somewhere dimana kayak there's a discussion dan discussionnya mengarah ke, maksudnya ngomongin masalah-masalah di Indonesia ya, maksudnya masalah either itu economics, or political, or social atau apa gitu, dan where we want to make a difference. Tapi aku nggak tahu itu bakalan di company. Kalau di company berarti posisi aku harus agak tinggi tuh untuk menjadi posisi yang diskusi kan. Nah, pokoknya aku nggak bisa jadi karyawan ya. Jadi kalau di company pinginnya jadi yang gitu. Kalau pingin masuknya di dunia yang entertainment, pinginnya punya talk show yang quite influential, misalnya like Oprah or something, tapi not like that gitu. Terus kalau misalnya masuk di yang kayak entrepreneurship, pingin punya bisnis sendiri, terus sampingannya sosial apa